Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan terima kasih kepada Bu Faradiba, Catur Putri SKM MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting yaitu ketahanan nasional. Di sini saya akan fokus pada peran pemuda dalam membangun negara kita tercinta. Seperti yang kita lihat pada gambar di PPT saya, Indonesia itu adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan budayanya. Namun untuk menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa, kita tuh perlu memiliki ketahanan nasional yang kuat. Saya yakin dengan semangat dan kreativitas yang dimiliki pemuda Indonesia mampu menghadapi tantangan dan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dan mari kita jadikan pemuda sebagai agen sesungguhnya. Sebelumnya di sini saya mengambil RPS ke-13. Di sini disusun oleh saya sendiri, Nadina Salma Chelsea Lika Sulaiman dengan NPM 2024 105151565 kelas 1 A5. Di sini apa saja sih yang akan dibahas sama saya? Yang pertama itu adalah definisi ketahanan nasional. Yang kedua, ancaman terhadap ketahanan nasional. Yang ketiga, peran pemuda dalam ketahanan nasional. Yang keempat, tantangan yang dihadapi pemuda. Yang kelima, cara pemuda berkontribusi. Yang keenam, contoh permasalahan. Dan yang ketujuh, kesimpulan. Yang pertama ada ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang menunjukkan kemampuannya untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Ini seperti sebuah benteng kokoh yang melindungi negaranya dari berbagai macam bahaya. Bayangkan, ketahanan nasional ini tuh seperti sebuah perahu yang sedang berlayar di sebuah lautan. Perahu ini tuh harus kuat dan stabil untuk menghadapi badai dan gelombang. Setiap bagian dari perahu tuh mulai dari layar hingga baling-baling memiliki peran yang sangat penting. Begitu pula dengan bangsa kita, setiap komponen masyarakat, mulai dari pemerintahan hingga individu harus bekerja sama untuk menjaga ketahanan nasional. Selanjutnya di sini ada ancaman terhadap ketahanan Indonesia. Yang pertama adalah ancaman militer. Ancaman militer ini adalah segala bentuk serangan bersenjata yang ditunjukkan untuk melumpuhkan atau menghancurkan kekuatan militer suatu negara. Contohnya itu adalah serangan langsung, seperti invasi, serangan udara, atau serangan laut. Yang kedua ada perang proksi. Perang proksi itu menggunakan negara lain sebagai alat untuk menyerang negara target. Yang ketiga ada perlombaan senjata. Persaingan dalam pengembangan senjata yang dapat memicu konflik. Yang kedua ada ancaman non-militer. Ancaman non-militer itu lebih bersifat halus dan sulit dideteksi. Namun dampaknya itu sangat merusak. Contohnya, yang pertama ada terorisme. Terorisme itu adalah penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik. Yang kedua ada radikalisme, itu paham yang ekstrim dan intoleran. Yang ketiga, separatisme itu upaya untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Yang keempat itu ada narkoba. Narkoba itu peredaran narkoba yang merusak generasi muda dan perekonomian. Yang kelima, kesejahteraan transnasional itu adalah perdagangan manusia, terus penyelundupan senjata dan pencucian uang. Yang keenam, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan bencana lainnya. Dan yang ketujuh adalah perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut dan kekeringan dan bencana alam lainnya. Selanjutnya ada ancaman ideologi. Ancaman ideologi ini adalah segala upaya untuk mengubah atau melemahkan ideologi negara. Contohnya tuh seperti paham radikal. Paham radikal ini paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, propaganda, penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan untuk mempengaruhi opini politik. Yang keempat adalah ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi ini adalah dapat berupa krisis ekonomi, ketidakstabilan nilai tukar mata uang, dan persaingan bisnis yang tidak sehat. Contohnya itu seperti krisis ekonomi dapat memicu kerusakan sosial dan ketidakstabilan politik. Yang kedua, ketidakstabilan nilai tukar seperti menyulitkan perdagangan dan investasi. Yang kelima itu adalah ancaman sosial dan budaya. Dapat berupa disintegrasi bangsa, konflik antar kelompok, dan degradasi moral. Contohnya itu seperti konflik SARA. Konflik yang didasarkan pada suku, ras, agama, dan budaya, dan antar kelompok. Yang kedua, degradasi moral.
itu menurunnya nilai-nilai moral dalam sebuah masyarakat. Oke, selanjutnya di sini ada peran pemuda dalam ketahanan nasional. Pemuda itu adalah pilar masa depan bangsa. Pemuda adalah aset bangsa yang sangat berharga. Mereka tuh memiliki energi, semangat, dan inovasi yang tinggi. Pemuda juga dapat menjadi agen perubahan dan pergerakan bangsa untuk mencapai tujuan nasional. Dan di sini ada, untuk alasan apa sih pemuda sangat penting untuk ketahanan nasional? Yang pertama, pastinya agen perubahan. Generasi muda tuh biasanya bertanggung jawab atas perubahan sosial. Yang kedua, kekuatan produktif. Pemuda adalah tenaga kerja produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pelaku pembangunan. Pemuda dapat membuat pembangunan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang keempat, penegakan nilai-nilai Pancasila. Pemuda itu berperan penting dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di sini bagaimana generasi muda bisa membantu? Pastinya dia tuh berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Contohnya tuh seperti berpartisipasi dalam kegiatan sukarela, organisasi kepemudaan, atau komunitas. Yang kedua, menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara, seperti menghormati perbedaan dan mempersatukan bangsa. Yang ketiga, itu adalah menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu adalah menyebarkan informasi positif dan menghindari sebuah hoaks. Yang keempat, berinovasi, membuat solusi baru untuk menghadapi masalah yang akan datang atau masalah yang ada saat ini. Yang kelima, itu meningkatkan kompetensi diri seperti meningkatkan sebuah minat dan bakat, serta mengikuti pendidikan formal maupun non-formal. Selanjutnya di sini ada tantangan yang dihadapi pemuda. Pemuda, generasi dengan segudang tantangan sebagai generasi yang hidup di era serba cepat dan penuh perubahan, atau bisa kita bilang secara instan. Pemuda itu memiliki tantangan yang unik. Bayangkan kamu sedang mendaki gunung, semakin tinggi kamu mendaki, pasti semakin banyak rintangan. Nah, begitu pula juga dengan pemuda. Semakin kita dewasa, semakin banyak tantangan yang harus dihadapi. Dan tantangan yang dihadapi pemuda. Pemuda itu juga menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, perkembangan teknologi, radikalisme, dan pengangguran. Namun dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai, pemuda juga dapat mengatasi tantangan tersebut dan menjadikan solusi itu bagiannya. Apa saja sih tantangan itu? Yang pertama, tekanan untuk segera sukses. Masyarakat ini tuh seringkali menaruh ekspektasi tinggi pada pemuda, mulai dari nilai akademik yang harus bagus, pekerjaan yang harus mapan, terus kehidupan sosial yang harus aktif. Jadi, tekanan itu bisa membuat pemuda itu merasa kesulitan dan terbebani untuk menikmati masa mudanya. Yang kedua ada ekonomi. Biaya hidup yang semakin lama tuh semakin tinggi, apalagi zaman sekarang. Terus ditambah lagi dengan persaingan kerja yang sangat-sangat ketat yang membuat pemuda itu harus pintar-pintar mengatur keuangannya. Yang ketiga, yaitu adalah perkembangan teknologi. Teknologi memang memudahkan hidup sih, apalagi buat zaman sekarang. Tapi juga bisa menjadi bumerang, karena ketergantungan pada gadget dan media sosial itu bisa menghambat interaksi sosial secara langsung dan memicu masalah kesehatan mental seperti FOMO atau Fear of Missing Out. Yang terakhir, kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi adalah masalah kesehatan mental yang sering dialami para pemuda karena tekanan hidupnya yang sangat tinggi dan tuntutan untuk selalu tampil sempurna bisa menjadi sebuah pemicunya. Selanjutnya ada cara pemuda berkontribusi peran pemuda dalam ketahanan nasional. Yang pertama, pendidikan dan pengembangan diri, yaitu belajar sepanjang hayat. Yang kedua, memilih jurusan studi yang relevan. Yang ketiga, mengikuti pelatihan dan seminar. Yang kedua, ada inovasi dan kreativitas, yaitu yang pertama, mengembangkan ide-ide baru. Yang kedua, membuat startup. Yang ketiga, berpartisipasi dalam kompetisi inovasi. Yang ketiga, keterlibatan dalam kegiatan sosial yang seperti sukarela. Yang kedua, organisasi kepemudaan. Yang ketiga, kampanye sosial. Dan yang keempat, menjaga persatuan kesatuan, yaitu menghormati perbedaan, mencegah hoaks, dan menjaga kerukunan berbangsa. Yang terakhir, itu adalah bela negara, yaitu wajib militer.
Yang pertama, melaksanakan wajib militer bagi yang memenuhi syarat. Yang kedua ada pramuka, yang ketiga ada organisasi bela negara lainnya. Dan pemuda ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketahanan nasional. Dengan berbagai cara, pemuda dapat berkontribusi dalam membangun bangsa yang lebih baik. Ingat, setiap individu itu memiliki potensi untuk membuat perubahan. Di sini saya akan membahas contohnya. Contoh yang saya ambil itu adalah banjir bandang di Jakarta. Banjir bandang ini kerap kali melanda Jakarta, merupakan contoh nyata bagaimana bencana alam dapat menguji ketahanan nasional. Selain mengakibatkan kerugian material yang besar, banjir juga mengganggu aktivitas masyarakat, menghambat mobilitas dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Dan di sini ada dampak banjir terhadap ketahanan nasional. Yang pertama, itu ada kerusakan infrastruktur. Banjir itu dapat merusak jalan, jembatan, dan bangunan lainnya sehingga menghambat aktivitas ekonomi dan sosial. Yang kedua, kerugian ekonomi. Itu banjir itu menyebabkan kerugian ekonomi yang besar akibat kerusakan properti, terhentinya aktivitas bisnis, dan meningkatkan biaya perbaikan. Yang ketiga, kerentanan sosial. Banjir juga tuh dapat memicu konflik sosial akibat perebutan sumber daya seperti makanan dan minuman dan makanan dan air bersih. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Banjir juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan tanah. Dan di sini peran pemuda dalam mengatasi dampak banjir. Pemuda itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi dampak banjir dan memperkuat ketahanan nasional. Di sini ada beberapa peran yang dapat dilakukan oleh pemuda, antara lainnya itu yang pertama, sosialisasi dan edukasi, yaitu mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah banjir. Yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang cara menghadapi bencana banjir. Yang ketiga, membentuk kelompok relawan untuk memberikan bantuan kepada korban banjir. Yang selanjutnya adalah berpartisipasi pada kegiatan penanggulangan bencana. Yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan bersih-bersih pada pasca banjir. Yang kedua, membantu membangun kembali infrastruktur yang rusak. Yang ketiga, menjadi relawan dalam evakuasi dan penyaluran bantuan. Dan yang ketiga itu adalah inovasi dan perkembangan teknologi. Yang pertama, mengembangkan teknologi untuk mendeteksi dini banjir. Yang kedua, membuat inovasi untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat banjir, seperti sistem drainase yang lebih baik. Yang keempat adalah advokasi kebijakan. Yang pertama adalah mengadvokasi pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya air dan penanggulangan bencana. Nah, di sini adalah contoh gambar yang banjir yang ada di Jakarta. Pelajaran yang bisa kita ambil, itu adalah banjir itu mengajarkan kita pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Pemuda harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi situasi darurat. Yang kedua, kerjasama yang solid. Mengatasi bencana ini membutuhkan kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Jadi, pemuda dapat menjadi jembatan penghubung antara berbagai pihak. Yang ketiga, pentingnya lingkungan. Banjir itu seringkali disebabkan oleh kerusakan lingkungan, dan pemuda harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana banjir. Dan yang terakhir sini adalah kesimpulan. Pemuda itu adalah aset bangsa. Generasi muda itu memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun dan menjaga ketahanan nasionalnya. Energi, inovasi, dan semangat yang dimiliki pemuda memiliki kekuatan yang mampu mendorong perubahan positif bagi suatu bangsa. Yang kedua, ketahanan nasional adalah tanggung jawab bersama. Ketahanan nasional ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat termasuk pemuda. Setiap individu itu memiliki peran dalam menjaga keutuhan dan kejayaan suatu bangsa. Yang terakhir adalah pemuda sebagai agen perubahan. Pemuda ini dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi bangsa melalui berbagai aktivitas seperti pendidikan, kewirausahaan, dan kegiatan sosial. Pemuda ini juga dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan nasional. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.